Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan sebagaimana diwajibkan pada orang-orang zaman dahulu sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Dari ayat ini dijelaskan bahwasanya hikmah puasa di bulan suci Ramadan adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan hikmah. Selain kita bertakwa kepada Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang bisa menuntun kita sebagai pribadi yang disiplin, membentuk kita menjadi pribadi disiplin. Mengapa demikian? Karena di bulan suci Ramadan ini ada ketentuan-ketentuan, ada aturan-aturan yang harus kita patuhi, yang harus kita laksanakan supaya puasa kita tetap sempurna dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semisalnya, ketentuan itu adalah al-imsaku 'anil mufattirat. Menjaga diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Seperti makan, minum, berhubungan suami istri, atau hal-hal yang bisa membatalkan puasa harus kita bisa tahan sesuai dengan ketentuan yang ada di bulan suci Ramadan. Dengan kita bisa melaksanakan menahan diri inilah, secara tidak langsung kita sudah belajar menjadi seorang pribadi yang disiplin. Yang kedua, menahan diri ini ada batas waktunya, yaitu min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Kita tidak boleh makan, kita tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri tadi. Ada jedahnya, yaitu dari munculnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Harus kita bisa menahan. Sebagai seorang yang beriman, yang menjalankan ibadah puasa, kita harus mengetahui rambu-rambu itu, harus bisa mengetahui aturan-aturan itu dan bisa menahannya. Meskipun di dalam meja ini sudah terhidangkan berbagai macam makanan yang enak, minuman yang segar seperti sate, seperti gulai, sop, apa itu namanya, semuanya yang lezat-lezat itu ya. Ada pizza, ada burger, ada es campur, ada es degan, ada es teler. Namun sebagai orang yang beriman, yang menjalankan ibadah puasa, kita tidak boleh terlena, terpesona melihat semua itu sehingga kita lupa bahwasanya kita sedang menjalankan ibadah puasa. Jangan sekali-sekali kita menyantap hidangan tadi sebelum waktunya tiba. Jangankan kurang 10 menit, kurang 10 detik pun, kalau kita menyantap hidangan tadi sebelum waktunya tiba, waktu berbuka tiba, maka puasa kita akan sia-sia. Dengan kata lain, batal. Kita yang tidak makan dari pagi sampai sore tadi akan menjadi sia-sia. Karena puasa kita batal, meskipun hanya kurang 10 detik. Sebaliknya, kalau sudah waktunya tiba berbuka puasa, maka kita harus menyegerakan.
membatalkan puasa kita dengan cara takjil, dengan cara makan, minum dulu sedikit yang manis-manis baru itu salat. Ketentuan inilah, waktu inilah, jika kita bisa mentaatinya rambu-rambu ini, maka puasa kita akan sempurna dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup di pagi hari saja, di malam hari pun kita sebagai umat yang beriman menjalankan ibadah puasa juga harus menghati-hati dalam batas waktu ini. Sampai batas mana kita diperbolehkan untuk makan minum tadi. Kalau sudah ditentukan imsak pukul 4:15, maka kita tidak boleh makan dan minum melebihi batas waktu itu. Dengan kata lain, kita harus sudah selesai sahur sebelum pukul itu tiba. Tapi biasanya orang itu kalau waktunya masih lama, mereka akan santai-santai. Seperti contoh, si ibu membangunkan si bapak, "Pak, ayo Pak kita sahur, kurang 20 menit. Imsak kurang 20 menit Pak." Jawab si bapak bagaimana? "Aduh mah, masih lama." Karena mereka atau bapak mengira itu masih lama waktunya. Bangunkan si anak pun juga demikian. Nah, leh, ayo leh, bangun leh, kita sahur. Waktunya kurang 20 menit nak. Kata si anak bagaimana? Masih ngantuk mah. Karena dalam pikiran mereka waktunya masih panjang. Tapi ketika ibu ini sudah bilang waktu imsak kurang 5 menit atau 10 menit, ayo, imsak kurang 10 menit, sahur. Maka mereka akan bergegas untuk melaksanakan sahur. Dari cerita inilah bisa ditarik kesimpulan tepatnya waktu untuk melakukan sesuatu ini harus dilakukan di bulan suci Ramadan. Secara garis besar dari semua konteks ini dapat disimpulkan bahwasanya bulan suci Ramadan, puasa Ramadan bisa membentuk pribadi manusia menjadi pribadi yang lebih disiplin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada perkataan saya yang baik, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada perkataan saya yang kurang baik atau tidak benar, maka itu murni dari saya pribadi. Hadza minni, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.